Selamat datang di ibadah live streaming PA Eklesia. Saudara yang berada di ruangan ini, saudara yang berada di Manado, di Amerika, dimanapun saudara berada, mari bersama PA Eklesia kita mau memuji dan memuliakan nama dari di atas segala nama, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita sekalian, karena daripadanya Tuhan memberikan kita sejahtera. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan lewat pujian ya Tuhan. Kita hendak bersyukur, bernyanyi, bermazmur baginya. Haleluya. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allah. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
Yesus Tuhanku Satu kali lagi. yang hebat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami pada siang ini Tuhan, di rumah-Mu Tuhan, di mana kami boleh menaikkan puji syukur kami kehadiran-Mu atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami sadari kalau kami boleh ada sampai saat ini semata-mata karena anugerah-Mu, kasih cinta dan kemurahan-Mu. Dari pribadi lepas pribadi, bahkan keluarga kami lepas keluarga. Terima kasih Tuhan, kami dapat membalas akan kebaikan-Mu. Selain kami memberikan hidup kami untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu, bahkan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami pihak Eklesia ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong agar pujian ini boleh naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan pelayan-pelayan yang bertugas pada siang ini. Kiranya urapan dan kuasa-Mu Tuhan, kiranya Kau curahkan bagi kami sekalian. Sehingga kami, Tuhan, ibadah ini bukan ibadah hanya biasa-biasa, tapi ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Sehingga semua yang mengikuti ibadah ini merasakan berkat Tuhan luar biasa. Terima kasih Bapak Saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dengan ucapan syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan kita baik sekali Bapak Saudara. Karena pandemi yang saat ini sedang masih semarak ini, tapi oleh kekuatan daripada Allah Roh Kudus, Dia menolong kepada PA Eklesia sehingga kami boleh ada dengan kekuatan yang daripadanya, kami boleh ada dalam keadaan tubuh yang diberkati, yaitu kesehatan, sehingga semua kita boleh kembalikan untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang girang-girang, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Mari saudara yang di ruangan ini, angkat suara saudara. Mari kita nyanyi dengan girang-girang. Haleluya, haleluya. Angkat, berdiri mari saudara. Apa mulia Allah, betapa kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus.
kekuatan kita. Karena firman itu yang senantiasa memberikan kita selalu sukacita, membuat kita selalu damai. Karena firman itu hidup dan berkuasa, karena dialah Tuhan sendiri yang berfirman. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, biarlah kita tetap cinta Tuhan. Walaupun apa kita hadapi, tetap kita mau setia. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang di surga,
pada siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih berikan kami satu kesempatan lagi untuk dapat beribadah kepadamu, untuk dapat memuji-muji dan membesarkan namamu. Tuhan, kiranya setiap pujian yang kami sudah persembahkan siang hari ini boleh berkenan di hatimu, boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau tahu persis kebutuhan kami. Engkau tahu persis kebutuhan jiwa kami. Kami haus dan haus akan kebenaran firman-Mu. Sampaikanlah ya Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau berkati juga hamba-Mu yang Engkau sudah percayakan untuk menyampaikan kabar baik ini Bapa. Kiranya pengurapan Tuhan secara khusus bagi hamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan urapan yang sama juga menjadi bagian kami semua yang ada beribadah pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-roh yang lain yang bukan daripada Tuhan, yang mau coba-coba mengalihkan perhatian kami tolak di dalam nama Yesus. Kiranya hanya roh Tuhan saja yang menguasai pikiran, hati dan jiwa kami. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan. Tadi kita sudah memuji, mengagungkan Tuhan. Saat tiba kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang ada di tempat ini dan saudara yang ada di rumah sekalipun, mari kita mau berikan perhatian khusus untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kita akan membacakan sebuah ayat Mazmur 121 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 1 dan yang kedua. Dia berkata begini, Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, bagaimana kehidupan Daud. Dia berkata dia melayangkan pandangannya kepada gunung-gunung. Dan dia berkata dari mana datangnya pertolongan. Tapi kalau saudara perhatikan di dalam kitab 1 Samuel, di sana pengalaman dan perjalanan hidup Daud semasi dia muda sampai dia tua. Kehidupan masa mudanya dia habis dengan kehidupannya di padang rumput bersama-sama binatang. Dan Daud itu seorang yang aktif. Tiap pagi dia membawa domba dan kambing di padang. Demikian sore hari dia membawa kembali ke rumahnya. Itu pekerjaan daripada Daud. Tetapi saudara perhatikan, kalau bicara tentang pertolongan, apakah Daud tidak pernah menghadapi masalah? Apakah dia tidak pernah mengalami pasang surut hidup? Atau persoalan? Atau tantangan dalam hidupnya? Kalau kita melihat lebih jauh di dalam 1 Samuel ini, bagaimana Allah memilih dan memanggil Daud untuk sesuatu yang luar biasa untuk dia kerjakan. Nah, pengalaman daripada Daud, dia sebagai seorang anak muda, dia diperhadapkan dengan satu persoalan, yaitu dia harus menghadapi Goliat yang cukup besar badan. Jadi mengingatkan kembali kepada Daud betapa Allah itu menolong bagi orang yang dekat dengan dia. Untuk menghadapi Goliat yang besar, dia tidak punya kekuatan apa-apa karena dia orang yang kecil.
tetapi dia punya Allah yang besar. Itulah sebabnya Allah nyatakan perkara yang dahsyat di dalam kehidupannya. Untuk menghadapi Goliat, firman Allah menjelaskan, dia turun ke sungai. Dia ambil 5 buah batu, dengan alih-alihnya dia menghadap Goliat. Secara pemikiran yang sehat, bisakah dia menang dengan batu, 5 buah batu dengan alih-alih? Secara pemikiran manusia, tidak mungkin. Tetapi dia datang dengan nama Allah yang besar. Sekali dia tepis batu itu, Goliat jatuh tersungkur, lalu Goliat mati. Di sini melihatnya mengingatkan bahwa yang menolong dia bukan manusia, tapi yang menolong dia adalah Allah yang besar. Nah, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat contoh di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, di mana bagaimana kehidupan bangsa Israel di Mesir, kita perlu tahu, orang Israel yang pertama datang ke Mesir adalah Yakub dengan keluarganya. Dan Israel itu mulai berkembang, bertumbuh pesat di Mesir. Allah melihat keadaan kehidupan daripada bangsa Israel. Dan Raja Mesir juga melihat bahwa lebih banyak Israel di sana, maka ada suatu roh ketakutan di dalam dirinya. Itulah sebabnya dia coba menghalang-halangi bangsa Israel. Dia berkata kepada bidan-bidan, kalau ada orang Israel atau orang Ibrani melahirkan anak laki-laki, bunuh mereka semua, supaya tidak bertambah-tambah kekuatan Israel. Lebih banyak dicegat, lebih banyak kuasa Allah berkarya bagi bangsa Israel. Dan Israel itu bertambah-tambah. Cuma satu hal, Israel yang ada di Mesir, mereka disuruh kerja paksa. Siang dan malam mereka bekerja, tidak ada henti-hentinya. Sampai Israel tidak bisa lagi untuk beribadah kepada Allah. Israel sampai hilang akal bagaimana caranya untuk mereka dapat beribadah, sedangkan mereka harus bekerja siang dan malam, tidak ada henti-hentinya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kita lihat sebenarnya Allah itu punya kuasa. Dia bisa membalikan tangan orang Mesir, bisa jadi yang tidak benar, dari yang benar tidak jadi benar. Tetapi Allah mau pakai orang-orang yang menurut kehendak Allah, berkenan dan layak di hadapan Allah. Perhatikan saudara, untuk bangsa Israel dia mengeluh. Mereka terkekang di Mesir, mereka tidak bisa berdaya apa-apa. Tapi Allah memilih seorang, dan Allah memanggil seorang, dan Allah menyuruh orang itu, dia adalah Musa. Untuk menghadap seorang raja tidak gampang. Tidak semua orang bisa cepat untuk menghadap seorang pimpinan yang besar. Tapi Tuhan panggil Musa. Tuhan utus Musa pergi menghadap Raja Firaun. Dan sampaikanlah kepada Raja Firaun bahwa Israel itu akan pergi dengan satu tujuan, untuk datang beribadah kepada Allah. Perhatikan saudara, soal ibadah bagi Allah itu penting banget. Untuk soal ibadah itu penting sekali bagi Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan suruh Musa menghadap Raja Firaun dan sampaikan untuk melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Israel juga sedang keadaan bimbang. Untuk pergi dengan cara seperti apa? Tapi Tuhan bilang di dalam pasal yang ketiga dan keempat dalam Keluaran, kalau Israel akan pergi, orang Mesir akan memberikan bekal bagi mereka. Kasih sayang Allah itu untuk Israel luar biasa. Walaupun Israel itu seringkali mengeluh kepada Allah, tapi Allah selalu memperhatikan kehidupan mereka. Kenapa saudara? Karena Allah berkata Israel itu adalah milik kepunyaannya sendiri. Israel itu mata Tuhan itu indah banget. Cuma perjalanan hidup Israel itu jatuh bangun saudara. Untuk mereka melangkah menghadap raja
Secara pemikiran manusia, Musa katakan, apakah raja akan dengar perkataan saya? Tapi Tuhan katakan, pergi, aku akan utus engkau. Dengan satu tujuan yang sudah saya katakan tadi. Mereka pergi untuk bebas dan untuk beribadah kepada Allah. Saudara-saudaraku sekalian, bukan cuma itu persoalan Israel hadapi. Dan di sini kita melihat pertolongan Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Musa menghadap raja. 1, 2, 3 ada tantangan, ada ujian. Tetapi akhirnya raja menginginkan untuk mereka pergi. Pengalaman lepas pengalaman dari Musa luar biasa dengan pertolongan-pertolongan Allah. Bukan itu saja, saudara. Perjalanan Israel itu dimintakan oleh Musa harus keluar, pergi, tidak akan kembali lagi. Ada tantangan yang harus dihadapi, ditolak. Tapi Tuhan katakan ada hukuman bagi raja kalau dia tidak izinkan. Saudara bisa tahu dalam firman Allah berapa hukuman yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel? 10 hukuman. Ada 10 hukuman, ada 10 tulah. Kalau mereka tidak melepaskan bangsa Israel, akan terjadi kegelapan yang pekat. Selama 3 hari ada kegelapan yang pekat sampai nggak bisa terlihat lagi. Air menjadi darah. Apalagi saudara, banyak sekali. Dan akhirnya ada kematian anak sulung binatang dan anak sulung daripada raja juga. Kalau mereka tidak izinkan, mereka juga akan mengalami kematian. Dan Tuhan katakan, setiap rumah orang Israel ditaruhkan darah di ambang pintu dan di jenang pintu. Karena malam itu malaikat malak maut itu akan lewat. Kalau malaikat itu dia lewat, ada darah, orang yang ada di rumah itu selamat. Tapi yang tidak ada darah di pintunya, ada tangisan dan ada kematian. Dan malam itu suara kematian terdengar semuanya. Kira-kira saudara waktu malam, kalau ada yang menangis-menangis, saudara bisa terganggu tidak? Ada perasaan takut, apa yang terjadi? Tapi itulah orang yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Allah. Ada kematian yang dahsyat terjadi. Dan akhirnya raja menginginkan untuk mereka pergi. Setelah mereka pergi tinggalkan Mesir, semua berbondong-bondong keluar pergi untuk menuju tanah Kanaan. Saudara, menuju tanah Kanaan itu tidak semudah kita membalikan tangan. Banyak persoalan, banyak tantangan dalam perjalanan. Banyak orang Israel jadi korban di perjalanan karena nggak taat kepada Tuhan. Tapi kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, saudara, pada waktu mereka telah jauh meninggalkan orang Mesir itu mengejar mereka. Karena kalau kita melihat di dalam firman Allah bahwa Tuhan itu mengeraskan hati orang Mesir, artinya seperti ini. Dia lepaskan, tapi orang Mesir itu akan mengejar lagi bangsa Israel. Apakah Tuhan itu tidak punya kuasa untuk melakukannya? Tuhan punya kuasa. Dia bisa melakukan yang terbaik untuk Israel. Tapi apa yang saya katakan tadi? Tuhan mau pakai manusia-manusia yang taat kepada Tuhan. Tuhan mau tunjukkan bahwa Allah ada di antara mereka yang dipilih oleh Allah. Dan Allah nyatakan kuasanya. Di dalam perjalanan, kalau saudara perhatikan firman Tuhan, di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Waktu Israel itu sudah berjalan, di depan mereka itu ada laut Tiberau atau laut Kolso. Di belakang ada musuh yang mengejar mereka. Kiri kanan itu bukit yang tinggi. Kemana mereka harus pergi? Dan kemana mereka harus berlari? Musa berseru kepada Allah. Saudara lihat di dalam firman Allah ini dalam perjalanan Israel. Waktu siang dengan tiang awan. Waktu malam dengan tiang api.
Dan di depan bangsa Israel itu ada malaikat yang membimbing mereka untuk berjalan bersama Musa. Tapi saudara, kalau kita melihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-19, dia berkata begini. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan belakang mereka, dan tiang api itu bergerak, tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Kalau saya baca ayat ini, kita bisa katakan Tuhan kita Allah itu luar biasa. Waktu malaikat Allah itu berjalan di depan untuk memimpin bangsa Israel bersama Musa, di belakang ada musuh orang Mesir untuk menangkap, membunuh Israel. Setelah apa yang terjadi? Malaikat yang ada di depan, dia berpindah ke belakang. Sekali lagi, malaikat yang ada di depan, dia berpindah ke belakang. Untuk apa? Untuk mengacaukan orang Mesir. Dan akhirnya ada kegelapan yang besar. Dan akhirnya orang Israel itu selamat. Betapa di sini kita lihat Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudara percaya? Pada kesempatan ini, pertolongan datang bukan dari manusia. Pertolongan manusia itu cuma sekali, dua kali bisa dia tolong. Ketiga kali mungkin dia bisa tolong. Tapi lebih daripada itu dia menolak kita. Tetapi Tuhan, dia tidak pernah menolak di dalam hidup ini. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Kasih setia Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kembali kita melihat perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Mirip dengan Israel yang dulu secara jasmani. Kita yang ada disebut Israel rohani. Tantangan juga ada. Masalah ada. Semua persoalan-persoalan itu akan terjadi dalam kita. Tapi yakinilah, kita percaya kepada Yesus. Yesus mampu dan sanggup untuk menolong kita. Itulah sebabnya firman Tuhan, dia berkata, bicara tentang pertolongan Allah. Keluarga, sahabat, atau kekayaan yang sekali-kali dipandang sumber pertolongan yang utama dalam hidup ini. Sumber utama itu adalah Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Kemudian dia berkata, tidak ada satu kehidupan yang dijalani dengan mudah di dunia ini. Setiap orang pasti menemui persoalan atau tantangan di dalam hidup ini. Persoalan yang dihadapi oleh manusia, ada persoalan yang berat. Mungkin persoalan itu bagaikan tembok yang tidak mudah ditembusi dan dihancuri. Dan persoalan yang berat itu membuat kecewa banyak orang. Apalagi kalau kita mendengar berita bagi kehidupan virus corona ini. Banyak keluarga yang hancur-hancuran. Ya, sampai ada perceraian besar-besaran terjadi. Tapi kita bersyukur. Orang yang tahu firman Allah tetap dilindungi Tuhan. Amin, saudara. Demikian juga ada persoalan yang ringan, yang mudah. Tidak bikin sampai kita pusing kepala, ya. Mudah, selesai cepat sekali. Demikian juga ada persoalan yang lama, yang harus kita gumuli bertahun-tahun. Sampai kadang-kadang kita bosan untuk melihat keadaan yang ada. Tapi yakini, Tuhan gak akan tinggalkan saya dan saudara. Sebagaimana Daud, dia berkata, dia memandang ke gunung-gunung. Kemudian dia berkata, apakah akan datang pertolonganku? Dari mana datanglah pertolonganku? Dan dia berkata, pertolongan itu hanya datang dari Tuhan. Sebab itu kita sebagai orang yang beriman, jangan kita tinggalkan Tuhan. Ibrani berkata, jangan tinggalkan ibadah. Karena di dalam kita beribadah, kita dinasihati oleh kebenaran firman Allah. Siapa yang bisa nasihati kita? Saya nasihati saudara-saudara akan balik kepada saya. Kalian aja seperti itu. Tapi kalau Tuhan yang memberikan nasihat, dia adalah jaminan keselamatan di dalam hidup ini. Sebab itu saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan siang hari ini,
kita yang hadir pada siang hari ini, saudara yang nonton hari ini, persoalan apa yang saudara hadapi? Tantangan hidup apa yang saudara hadapi? Masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, apalagi sekarang ini banyak di PHK-kan dengan keadaan yang ada. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan kekuatan kita. Tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Dia mampu untuk menolong dan membela kita. Saudara, siang hari ini ada beban, serahkanlah semua kepada Tuhan. Saudara yang ada yang sakit, percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara. Saudara masih tertutup jalan, Dia akan buka jalan di dalam hidup kita. Satu ayat firman Allah berkata pada kesimpulannya, 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2, dia berkata begini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincir. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku akan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih Tuhan itu besar dalam hidup kita. Kalau kita balik belakang, kita melihat dari mana Tuhan angkat hidup kita sampai hidup kita jadi seperti ini. Kita sadari tidak ada satu manusia yang sempurna. Tentunya walaupun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita masih manusia, masih punya kekurangan dan kesalahan. Tetapi firman Allah membawa kita, walaupun kita pintar sekalipun, bisa berbahasa roh, bisa bernubuat dan lain-lain sebagainya, tapi kalau kita tidak punya kasih kepada Tuhan, juga kasih kepada sesama, kita percuma di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan itu kasihnya luar biasa. Sebenarnya kita manusia akan dihukum oleh Tuhan, tapi karena kasih saya dan saudara diselamatkan, Dia dihukum. Tapi pada kesempatan ini, Dia yang hadir pada siang hari ini, Dia akan menyatakan kasih di dalam kehidupan kita. Inilah firman Allah. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan kasih ilahi. Biar singa siap menyanyikan, saudara tunduk di hadapan Tuhan. Sudahkah kita melakukan akan kebenaran firman? Jangan kita hanya menjadi pendengar yang baik, tapi mari kita mau melakukan, mengasihi satu sama yang lain, menyayangi satu sama yang lain, menghormati satu sama yang lain. Haleluya. Sepanjang masa jiwaku merindu, sebab keagungan
Dunia ini tidak dapat menolong kita. Kalau kita lihat keadaan sekarang lebih kacau, lebih membawa kita harus melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Tapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, taatlah kepada firman Allah. Dia akan menolong, menjamin hidup kita. Apapun yang kita hadapi sekarang sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak muda, serahkanlah kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah penolong yang kekal di dalam hidup kita. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan. Sepanjang masa jiwaku merindu, sampai aku mengasihi lagi. Bapak yang baik, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kalau sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami lagi boleh berkumpul bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Teristimewa kami sudah dengarkan kebenaran firman. Kalau Engkau tolong Daud sebagai seorang raja, Engkau juga tolong kami. Kami butuh pertolongan-Mu ya Tuhan. Kekuatan kami terbatas. Tapi kami percaya kekuatan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Seringkali kami jatuh bangun di dalam persoalan hidup, tapi selalu Engkau menyayangi dan menyatakan kasih dalam hidup ini. Seberapa banyak kami yang sudah dengarkan firman-Mu, biar itu nyata di dalam hidup kami. Bukan saja untuk mendengar, tapi kami mau melakukan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman itu hidup dan berkuasa. Orang yang sakit bisa disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hatinya, dan yang tertutup jalan sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Kami percaya Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus yang dahsyat, tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa buat negara dan bangsa kami, pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para menteri, mulai dari pusat sampai di tiap-tiap daerah. Tuhan berkati mereka takut akan Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Dan berikanlah keamanan buat negara dan bangsa kami Indonesia. Apapun yang akan terjadi sekarang, kami tahu hidup kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab itu jadilah seturut kehendak-Mu. Berkati PA Eklesia. Berkati dimanapun saudara-saudara kami yang sudah menonton dan mendengarnya. Biar Engkau berkati dengan limpahnya. Nama Tuhan saja yang dipuji. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Selesai ibadah kami akan tinggalkan tempat ini. Lindungi kami di perjalanan, tibakan di tempat tujuan kami. Dengan segala selamat yang daripada Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan tutup acara ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasihku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan dari putranya yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Puji Tuhan, acara ibadah telah selesai. Sampai kita jumpa hari Rabu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Masyur karena